Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwatika Putri Hardiansah dengan NIM 23020200132 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Rombel 4, Angkatan 2023. Di sini, saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait desain pembelajaran inovatif yang telah saya susun. Dan desain pembelajaran inovatif ini berjudul Pengembangan Desain Pembelajaran Teks Laporan dengan Metode Project Based Learning atau PBL untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian siswa kelas 12 tingkat SMA, MA, SMK, MAK. Jadi tugas ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Dr. Wagiran M.Hum. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teoritis, yang ketiga ada desain pembelajaran inovatif, yang keempat ada simpulan, yang kelima ada saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, di sini langsung masuk saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Baik, latar belakang, mengapa artikel atau naskah akademik ini disusun, yaitu karena pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan rendahnya partisipasi aktif siswa, terutama dalam pembelajaran teks laporan di tingkat SMA, MA, SMK maupun MAK, yang sering didominasi oleh metode konvensional seperti ceramah dan tugas individu. Metode ini kurang mendukung pengembangan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kemandirian siswa. Nah, metode Project Based Learning atau PBL ini muncul sebagai solusi inovatif yang mendorong siswa aktif mengumpulkan data, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil secara sistematis, sekaligus meningkatkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Meskipun penelitian ini sebelumnya menunjukkan efektivitas PBL dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan keterampilan berpikir kritis, penerapannya dalam pembelajaran bahasa, khususnya teks laporan itu masih minim dieksplorasi. Banyaknya kalau misalkan memakai project based learning ini digunakan untuk pembelajaran yang seperti berhubungan dengan sains. Nah, jadi PBL pada kesempatan kali ini digunakan untuk pembelajaran bahasa terkait materi teks laporan. Nah, penelitian atau penulisan naskah akademik ini bertujuan mengembangkan desain pembelajaran teks laporan berbasis PBL ini untuk meningkatkan partisipasi aktif, kemandirian, dan keterampilan untuk komunikasi siswa atau potensi dari siswa tersebut, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa menghadapi tantangan global. Oke, baik. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, terdapat rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu mencakup beberapa aspek utama nih. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penerapan metode PBL pada pembelajaran teks laporan, instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah penerapan PBL, serta materi pendukung yang harus disiapkan dalam konteks PBL. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan cara memilih dan memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian siswa, serta langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan sintaks PBL tersebut, termasuk penyusunan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup yang efektif. Semua aspek ini dirancang untuk mendukung penerapan PBL yang optimal dalam pembelajaran teks laporan. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penerapan metode Project Based Learning atau PBL pada pembelajaran teks laporan, serta mengembangkan instrumen penilaian yang dapat mengukur hasil belajar siswa secara efektif. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan materi pendukung yang relevan dalam konteks PBL agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada cara memilih dan memanfaatkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian siswa, serta menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan sintaks dari PBL tersebut, termasuk penyusunan kegiatan pendahuluan hingga penutup, sehingga hal tersebut itu dapat efektif untuk mendukung keberhasilan pembelajaran teks laporan pada kelas 12 tingkat SMA, MA, SMK, dan juga MAK. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai bab pendahuluan, kita masuk ke bab kedua, yaitu kajian teoritis.
mengenai yang pertama ada keterampilan berbahasa, berbicara, dan mempresentasikan. Keterampilan berbicara adalah kemampuan produktif untuk mengubah pikiran dan perasaan menjadi pesan verbal bermakna melalui bahasa lisan, melibatkan aspek verbal seperti pilihan kata, nada, tekanan, dan intonasi, serta aspek nonverbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang memperkuat pesan. Hal tersebut adalah statement dari Sihabuddin tahun 2009 pada halaman 195. Nah, selain itu, Wicaksono pada tahun 2016 halaman 110 juga menambahkan pentingnya kejelasan, ketepatan, dan daya tarik dalam penyampaian informasi di mana pembicara harus menguasai bahasa dan menangkap informasi secara kritis agar pesan dapat dipahami dengan baik. Subaini pada tahun 2017 halaman 22 menjelaskan bahwa berbicara adalah aktivitas mengekspresikan pikiran dan berperasaan secara verbal yang membutuhkan penguasaan bahasa. Menurut Setianingsih tahun 2018 halaman 13 sampai 14, keterampilan berbicara dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesempurnaan organ bicara, kepribadian, bakat, kecerdasan, dan kepercayaan diri, serta faktor eksternal meliputi lingkungan pendidikan, kebiasaan latihan berbicara, dan dukungan sosial. Tarigan pada tahun 2021 halaman 16 menekankan bahwa keterampilan berbicara melibatkan elemen fisik, psikologis, neurologi, sematik, dan linguistik. Keseluruhan pandangan ini menegaskan bahwa keterampilan berbicara adalah perpaduan antara seni dan teknik yang memerlukan penguasaan teori dan praktik, di mana pembicara perlu mempersiapkan materi dengan matang serta mengelola suara, ekspresi, dan bahasa tubuh untuk berinteraksi secara persuasif dan efektif dengan audien. Selanjutnya ada kajian teori mengenai teks laporan yang mana teks laporan adalah jenis teks berbasis fakta yang berfungsi menyampaikan informasi secara sistematis dan objektif. Keraf pada tahun 2004 mendefinisikannya sebagai bentuk komunikasi untuk menyampaikan hasil penelitian sebagai tanggung jawab, sementara Mason itu menekankan tujuan pengelompokan jenis dan penggambaran fenomena secara sistematis, dan Marentek 2016 menyoroti pentingnya klasifikasi objek berdasarkan kriteria tertentu. Tes laporan memiliki sifat universal, berbeda dari tes deskripsi yang lebih spesifik dengan karakteristik utama berupa objektivitas dan struktur sistematis yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Informasi yang disajikan berbasis fakta dari hasil pengamatan atau penelitian sering dilengkapi data pendukung seperti tabel atau grafik dengan bertujuan untuk mendokumentasi penyampaian informasi, bahan evaluasi, serta pertanggungjawaban resmi. Jenis-jenisnya meliputi laporan hasil observasi, perjalanan, kegiatan, dan juga kejadian. Dengan menekankan sistematika, klasifikasi, dan objektivitas, teks laporan berfungsi sebagai alat penting dalam pendidikan, penelitian, dan juga pengambilan keputusan. Yang selanjutnya di sini masuk ke kajian teori Project-Based Learning atau PBL. Nah, PBL sendiri itu adalah pendekatan pembelajaran inovatif yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dan menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata melalui proyek kolaboratif berbasis masalah. Metode ini mendorong siswa untuk mengambil keputusan, merancang solusi, dan juga bekerja sama sekaligus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. PBL yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi, serta memadukan teori dengan praktik untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, PBL juga mendukung pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan erat kaitannya dengan pembelajaran kontekstual, mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dengan guru yang bertindak sebagai fasilitator. Dengan mengutamakan pemecahan masalah nyata dan menghubungkan materi dengan konteks kehidupan, PBL tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik tetapi juga sosial, menjadikannya alat yang efektif untuk membangun generasi yang cerdas, terampil, dan siap menghadapi tantangan modern. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu desain pembelajaran inovatif dalam pembelajaran teks laporan dengan metode Project-Based Learning atau PBL. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran berbasis Project-Based Learning ini pada materi teks laporan bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik secara 3 kompetensi, yaitu kognitif, psikomotor, dan juga afektif.
Secara kognitif, siswa diharapkan mampu menganalisis data, menyusun kesimpulan, dan mengidentifikasi struktur serta kaidah kebahasaan teks laporan berdasarkan data yang relevan. Dari aspek psikomotor, siswa dilatih untuk menyusun dan mempresentasikan laporan hasil observasi menggunakan media pendukung seperti slide atau poster dengan struktur yang sesuai dan bahasa yang jelas dalam waktu tertentu. Aspek afektif menekankan pada kerjasama kelompok, pembagian tugas, diskusi, serta refleksi pengalaman untuk memperbaiki proses pembelajaran. Lalu ada evaluasi yang dilakukan melalui penilaian laporan teman sebaya berdasarkan objektivitas dan keakuratan, serta pemberian umpan balik konstruktif. Selain itu, siswa juga dilatih keterampilan komunikasi untuk mempresentasikan hasil proyek secara kreatif dan percaya diri, dan pendekatan ini tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan akademik seperti penyusunan laporan, tetapi juga kemampuan sosial, tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi yang relevan dalam kehidupan nyata, menciptakan pengalaman belajar yang integratif dan bermakna. Oke, selanjutnya masuk ke poin pembahasan terkait penilaian pembelajaran. Penilaian atau asesmen sendiri itu merupakan proses yang penting dalam pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, mengevaluasi strategi pembelajaran, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014, terdapat 3 jenis penilaian utama. Ada diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Dalam metode project-based learning ini tuh penilaian berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, refleksi, serta mendukung pembelajaran yang autentik dan juga bermakna. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran melalui pendekatan diagnostik, formatif, dan juga sumatif untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang kemajuan siswa. Penilaian ini tidak hanya menilai efektivitas pembelajaran, tetapi juga merencanakan langkah perbaikan sehingga menjadikan pembelajaran lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan siswa. Langsung masuk ke penilaian pertama, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang teks laporan serta kesiapan mereka bekerja secara kolaboratif. Tujuannya adalah untuk memahami pemahaman awal siswa mengenai struktur, isi, dan karakteristik teks laporan serta mengidentifikasi kelemahan atau hambatan mereka dalam memahaminya. Metode penilaian meliputi tes tertulis dengan soal pilihan ganda atau isian singkat, wawancara atau diskusi kelas untuk menggali pemahaman melalui pertanyaan seperti definisi dan tujuan teks laporan, serta kuis cepat menggunakan platform seperti Kahoot atau Quizizz. Nah, instrumen penilaian mencakup rubrik tes dengan kriteria ketepatan jawaban sebanyak 70% dan kejelasan-penjelasan sebanyak 30%, serta observasi keterlibatan siswa dalam diskusi yang dikategorikan menjadi aktif. Dalam penilaian poinnya itu ada poinnya itu 2, dan cukup aktif itu poinnya 1, dan kalau misalkan pasif nanti diberi poin 0. Lalu selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau pemahaman siswa dan memberikan umpan balik guna perbaikan. Metode penilaian ini tuh meliputi diskusi kelompok untuk menganalisis struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks laporan, kegiatan observasi dan menjawab pertanyaan berbasis 5W1H, presentasi kelompok mengenai temuan mereka, dan kuis singkat terkait tujuan, kaidah kebahasaan, atau struktur teks laporan. Instrumen penilaian pada asesmen formatif ini mencakup rubrik diskusi kelompok dengan kriteria partisipasi aktif sebanyak 30%, kejelasan analisis sebanyak 40%, dan keakuratan informasi sebanyak 30%, serta rubrik presentasi dengan kriteria penguasaan materi itu 40%, kejelasan penyampaian 30%, penggunaan media pendukung sebanyak 20%, dan kemampuan menjawab pertanyaan atau sesi diskusi tanya jawab bersama rekan-rekannya itu ada 10%. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif sendiri ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara menyeluruh dan menilai kualitas hasil proyek tes laporan mereka. Tujuannya ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyusun tes laporan berdasarkan hasil proyek serta mengevaluasi keterampilan komunikasi mereka melalui presentasi proyek tersebut. Nah, metode penilaian ini tuh meliputi tugas mandiri berupa penyusunan tes laporan berdasarkan hasil observasi kelompok dengan struktur dan isi yang lengkap, demonstrasi proyek melalui presentasi di kelas, menggunakan media pendukung seperti salindia atau poster, dan tes tertulis untuk mengukur pemahaman siswa mengenai struktur, isi, dan ciri kebahasaan tes laporan. Instrumen penilaian ini mencakup rubrik tugas mandiri dengan kriteria struktur laporan 40%, kejelasan isi 30%, dan kebahasaan 30%. Serta rubrik demonstrasi proyek yang menilai kreativitas dan desain media sebanyak 20%, kualitas penyampaian 40%, relevansi dengan data observasi sebanyak 30%, dan respons terhadap pertanyaan 10%.
Oke, yang terakhir dalam penilaian pembelajaran ini ada refleksi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menuliskan pengalaman mereka selama proses pembelajaran berbasis proyek dalam materi tes laporan, dan refleksi ini tuh mencakup tantangan yang dihadapi, hal-hal yang telah dipelajari, serta evaluasi terhadap kinerja kelompok dan kontribusi individu. Penilaian refleksi ini tuh dilakukan menggunakan rubrik dengan kriteria kedalaman analisis sebanyak 40%, kejelasan penulisan 30%, dan identifikasi solusi atas tantangan 30%. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pencapaian siswa sekaligus mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan akademik dan juga sosial. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada materi pembelajaran. Materi tes laporan bertujuan mengajarkan siswa menyusun laporan runtut dan objektif berdasarkan data dengan memahami struktur, kaidah kebahasaan, dan penggunaan bahasa formal. Tes laporan juga memiliki sifat yang universal, mengklasifikasi fenomena secara umum, berbeda dari tes deskripsi yang lebih mendetail. Nah, materi pembelajaran pada tes laporan ini itu ada 5, yaitu mencakup karakteristik dan juga tujuan tes laporan. Sebelumnya juga dijelaskan mengenai definisi tes laporan itu sendiri. Lalu ada struktur tes laporan, ada contoh dari tes laporan itu sendiri serta analisis strukturnya, dan yang terakhir ada tes laporan di media massa. Nah, materi pembelajaran ini itu disesuaikan juga dengan buku cetak sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi materi pembelajarannya disesuaikan dengan buku cetak tersebut. Selanjutnya, yang pertama ini materi tentang karakteristik dan tujuan dari tes laporan. Nah, di bagian karakteristik dan tujuan tes laporan tentu saja dijelaskan yang mengenai karakteristik dari tes laporan itu sendiri dan tujuan tes laporan itu untuk apa. Seperti mungkin tujuan tes laporan itu dibuat untuk berbagai tujuan seperti menambah wawasan, mendokumentasikan informasi, dan menyampaikan data kepada pihak berwenang sebagai bahan evaluasi kebijakan atau pertanggungjawaban. Mungkin dari karakteristiknya itu sendiri itu seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, bahwa tes laporan itu memiliki sifat yang lebih universal berbeda dengan tes deskripsi yang lebih mendetail, dan tes laporan ini juga tes yang berbasis fakta yang bersifat objektif tanpa subjektivitas penulis. Nah, dari jenis tes laporan sendiri itu meliputi laporan hasil observasi, laporan perjalanan, laporan kegiatan, dan laporan kejadian, di mana setiap tes laporan ini menyajikan informasi tentang objek yang dilaporkan, ada lokasi, waktu, orang-orang yang terlibat, tujuan, serta kronologi kejadian dengan tujuan menjawab pertanyaan dasar seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Seperti itu. Dan selanjutnya ada struktur tes laporan. Nah, struktur umum dari tes laporan sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Ada pendahuluan yang memperkenalkan topik secara ringkas, isi yang menjelaskan objek atau fenomena secara mendalam, dan penutup yang menyimpulkan atau memberikan informasi tambahan tentang manfaat atau dampak objek tersebut. Untuk laporan hasil observasi itu strukturnya tuh lebih spesifik lagi, mencakup pernyataan umum atau definisi umum tentang topik tersebut, aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian yang menguraikan aspek-aspek penting secara sistematis, dan deskripsi manfaat yang menjelaskan relevansi topik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga saya ada menunjukkan salah satu contoh teks laporan. Di sini mungkin lebih ke contoh teks laporan hasil observasi ya terkait hutan hujan tropis, yang dimana strukturnya tuh lebih mirip dengan teks laporan hasil observasi. Ada pernyataan umum, lalu ada aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian, dan juga yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang analisis struktur teks laporan yang tadi sudah ada di salin dia, yaitu teks laporan tentang hutan hujan tropis ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pernyataan umum, aspek yang dilaporkan, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umumnya menjelaskan bahwa hutan hujan tropis merupakan ekosistem kaya keanekaragaman hayati yang berada di wilayah tropis seperti Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika dengan curah hujan tinggi serta suhu stabil sepanjang tahun. Bagian aspek yang dilaporkan menguraikan lapisan-lapisan vegetasi hutan, yaitu lapisan kanopi yang dihuni burung, serangga, dan mamalia, lapisan bawah yang berisi tumbuhan kecil dan hewan kecil, serta lantai hutan yang subur dan menjadi habitat hewan besar. Sementara itu, deskripsi manfaat menyoroti peran penting hutan hujan tropis dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, mengatur iklim, dan menghasilkan oksigen, meskipun hutan ini menghadapi ancaman serius akibat deforestasi dan perubahan iklim. Nah, di sini ada materi yang terakhir, yaitu tentang tes laporan di media massa. Dan tes laporan itu tidak harus kita
jumpai di media cetak, ada juga teks laporan yang ditemukan dalam media massa digital seperti koran, majalah itu versi cetaknya ya, di mana teks laporan perjalanan jurnalistik biasanya dimuat pada edisi tertentu. Misalkan kalau misalkan ada di digital itu di internet itu banyak dijumpai ya. Jadi kita tidak hanya bisa mengakses teks laporan tersebut di buku, koran, majalah, tetapi juga bisa melalui smartphone. Lalu beberapa buku yang relevan untuk memperluas wawasan tentang teks laporan antara lain karya tulis ilmiah bagi pengembangan profesi guru, karya Zainal Akib, 22 jenis teks dan strategi pembelajarannya di SMA, MA, SMK oleh Eko Sasih dan Endang Kurniawan, serta beberapa karya sastra seperti Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari dan Harimau karya Mohtar Lubis yang mengandung elemen laporan, sejarah atau kondisi alam. Teks laporan juga berfungsi untuk mendokumentasikan fakta secara objektif dan sistematis serta berguna dalam mendukung analisis kebijakan atau pertanggungjawaban tertentu. Nah, kita masuk ke media pembelajaran. Untuk media pembelajaran itu sendiri adalah definisinya sebagai alat atau bahan, baik berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi dari keduanya, yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi secara spesifik. Nah, media ini itu membuat pembelajaran itu lebih menarik sehingga mempermudah pemahaman konsep abstrak, meningkatkan daya ingat, dan mendorong kolaborasi. Contoh, pembelajaran mencakup media cetak, audiovisual, aplikasi edukasi, simulasi, serta teknologi canggih seperti realitas virtual dan augmentasi. Nah, media visual seperti gambar dan infografis itu membantu menyederhanakan data, sementara media online dan sosial juga mempermudah akses serta kolaborasi virtual. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menciptakan pengalaman belajar yang interaktif serta menyenangkan, termasuk dalam kegiatan KBM, materi teks laporan dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Nah, di sini ada macam-macam media pembelajaran, yaitu media interaktif, media online dan e-learning, media visualisasi data, salindia menarik, dan kuis interaktif dalam salindia. Mungkin saya akan langsung masuk ke media salindia menarik, di mana nanti ketika saya di masa yang akan datang akan menjadi seorang guru dan ternyata itu ada materi tes laporan dan menggunakan metode project based learning juga, saya akan menggunakan salindia menarik sebagai media pembelajaran. Mengapa saya menggunakan salindia menarik ini? Karena media ini tuh sangat efektif ya untuk menyajikan informasi secara terstruktur menggunakan elemen desain seperti gambar, grafik, animasi, dan transisi yang menarik perhatian siswa dan mempermudah pemahaman materi. Penggunaan salindia yang menarik dalam pembelajaran teks laporan membantu visualisasi data melalui elemen grafis, membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan juga tidak monoton, serta menawarkan fleksibilitas dalam penyajian informasi yang sistematis. Salindia juga mendukung model pembelajaran berbasis proyek PBL dengan memberikan panduan eksplorasi, membantu siswa menyusun laporan dari pengumpulan data hingga kesimpulan, serta menggunakan animasi untuk menjelaskan proses penyusunan laporan secara mendalam dan juga terstruktur. Nah, selain salindia itu sendiri, mungkin saya nanti juga akan membuat kuis interaktif yang ada pada salindia tersebut. Jadi itu nanti konsepnya, kalau misalkan setelah saya menjelaskan beberapa materi terkait teks laporan yang ada pada salindia tersebut, di bagian akhir itu saya akan memberikan kuis. Nanti saya juga akan mengadakan sebuah ice breaking untuk melatih kefokusan para siswa, dan dari ice breaking itu nanti jika ada siswa yang tidak fokus, maka akan saya mintai mereka untuk maju ke depan dan menjawab kuis interaktif yang ada dalam salindia. Selain itu, jika memang sudah mereka berhasil menjawab, saya akan mengapresiasi mereka dengan memberikan hadiah kecil. Tetapi jika mereka tidak berhasil menjawab kuis tersebut, saya juga akan tetap mengapresiasi mereka dengan yang pertama, saya akan memberikan jawaban yang benar. Saya akan menjelaskan jawaban yang benar. Setelah itu saya tetap akan memberikan hadiah untuk mengapresiasi mereka sehingga mereka ini termotivasi untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Nah, masuk ke langkah pembelajaran atau sintaks pembelajaran PBL dalam teks laporan. Nah, tahapan dalam model pembelajaran project based learning ini tuh meliputi yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, start with the essential question. Lalu yang kedua ada merancang perencanaan proyek, yaitu design the project plan. Yang ketiga ada menyusun jadwal, create a schedule. Yang keempat ada memonitor kemajuan siswa dan proyek, monitor the students and the progress
of the project, yang kelima ada menguji hasil atau assess the outcome, dan yang terakhir ada mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, berikut adalah tahapan sistematis PBL yang difokuskan pada pengembangan keterampilan siswa dalam membuat, menganalisis, dan mempresentasikan laporan berdasarkan pengamatan atau penelitian mereka. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini tuh ada sintas pertama, yaitu tentang penentuan pertanyaan mendasar. Nah, guru itu nantinya memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan mendasar untuk menarik minat siswa, seperti bagaimana sih cara kita menyusun laporan yang objektif dan informatif berdasarkan data yang ada, atau mungkin pertanyaan yang lain seperti apa sih pentingnya penyajian data secara sistematis dalam laporan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yang pertama, mengarahkan siswa untuk memahami pentingnya menyusun laporan yang jelas, terstruktur, dan berdasarkan fakta. Selanjutnya ada memotivasi siswa untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang relevan sebagai dasar penyusunan laporan. Nah, masuk ke kegiatan inti, yaitu mendesain perencanaan proyek. Nanti itu guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan menjelaskan bahwa setiap kelompok itu akan menyusun teks laporan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau penelitian lapangan. Nah, nantinya setiap kelompok itu mendiskusikan tema atau fenomena sosial yang akan menjadi fokus laporan mereka. Guru membimbing siswa dalam merancang rencana penelitian, termasuk langkah-langkah yang diperlukan seperti pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Tujuannya itu untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam merancang proyek yang melibatkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan pengelolaan data. Selanjutnya masih kegiatan inti di poin C, yaitu menyusun jadwal. Nah, di poin ini itu guru dan siswa itu bersama-sama menyusun jadwal kegiatan proyek yang mencakup waktu untuk setiap tahap, seperti pengumpulan data melalui observasi atau wawancara, analisis data yang telah dikumpulkan, penyusunan laporan berdasarkan data yang diperoleh, dan penyusunan dan latihan presentasi laporan. Jadi setiap tahap itu ditentukan waktunya, kira-kira diselesaikan dalam berapa pertemuan. Lalu nantinya setelah sudah ditentukan semua jadwalnya, siswa mengidentifikasi durasi waktu yang diperlukan untuk setiap tahap dan membuat jadwal yang realistis agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi menyusun jadwal ini tuh bukan lain adalah agar proyek yang mereka lakukan itu berjalan sesuai dengan instruksi, dan laporan tersebut akan disusun secara sistematis, jadi lebih tertata dan lebih mungkin agar tidak membuat pusing mereka juga jika ada jadwalnya. Jadi mereka tuh sudah ada gambaran harus melakukan tahap ini tuh berapa lama, tahap selanjutnya juga berapa lama, seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk melatih keterampilan manajemen waktu siswa dan membantu siswa merencanakan dan mengatur proyek secara terstruktur. Nah, selanjutnya ada kegiatan untuk memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, di mana guru memantau perkembangan proyek setiap kelompok melalui kunjungan berkala dan diskusi. Guru memberikan bimbingan serta masukan terkait penyusunan laporan yang sistematis, analisis data yang tepat, pemilihan kata yang sesuai. Nantinya setelah guru memberikan bimbingan terkait poin-poin yang tadi sudah dijelaskan, nanti setiap kelompok itu diberikan kesempatan untuk berbagi ide dan mengungkapkan kendala yang dihadapi. Guru juga nantinya membantu memperbaiki struktur laporan dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas laporan yang sedang disusun. Tujuannya untuk apa? Memastikan semua kelompok itu menjalankan proyek sesuai rencana dan membantu siswa mengatasi kendala dalam proyek penyusunan laporan. Ya, ini adalah poin terakhir yang ada dalam kegiatan inti, yaitu menguji hasil, di mana setiap kelompok itu nanti memaparkan hasil laporan mereka di depan kelas dengan menggunakan media presentasi seperti slide atau salindia atau PPT, dan juga poster. Jadi itu terserah mereka, sekreatifnya mereka mau mempresentasikan dengan menggunakan media apa, bisa salindia, bisa poster, ataupun bisa mading. Jadi di sini tuh melatih kekreativitasan siswa juga. Dan nantinya kelompok itu mempresentasikan temuan mereka secara rinci, menjelaskan data yang dikumpulkan serta kesimpulan yang diambil dari laporan tersebut. Dan nantinya juga guru dan teman sekelas itu memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi, meliputi kejelasan laporan, keakuratan data, relevansi analisis, serta kemampuan kelompok dalam menjelaskan laporan dengan baik. Jadi memberikan umpan baliknya juga sesuai dengan tadi penilaian-penilaian yang sudah sempat dijabarkan mengenai 3 penilaian tadi.
Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan komunikasi siswa dalam mempresentasikan laporan secara jelas dan menarik. Ngomong-ngomong terkait keterampilan komunikasi di masa yang saat ini, masa modern abad ke-21 ini sangat penting, di mana kemampuan berbicara atau public speaking itu benar-benar penting untuk kita menjalani kehidupan di masa saat ini. Jika memang hal tersebut sangat dibutuhkan, maka kegiatan inti, kegiatan yang direncanakan ini tuh diharapkan bisa melatih potensi siswa dalam public speaking itu. Nah, masuk ke penutup pembelajaran, yaitu mengevaluasi pengalaman, di mana guru mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka selama proyek berlangsung. Siswa diminta untuk mengevaluasi proses kolaborasi dalam kelompok, serta tantangan yang dihadapi oleh pengumpulan data, analisis, dan juga penyusunan laporan. Setiap kelompok itu melakukan refleksi terhadap hasil proyek mereka, baik dari segi konten laporan maupun pengalaman kerjasama dalam kelompok, dan juga siswa juga diminta untuk memberikan umpan balik konstruktif tentang cara kerja kelompok lain. Tujuannya untuk membantu siswa menginternalisasi proses belajar, memperkuat keterampilan metakognitif mereka, dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kerjasama dan analisis data dalam penyusunan laporan yang baik. Dengan mengikuti SIMPES ini, pembelajaran tes laporan berbasis Project Based Learning atau PBL tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan kritis dalam mengolah data. Dan dari kegiatan tersebut, itu siswa diharapkan mampu menyusun laporan yang sistematis, menarik, dan berbasis data yang valid, serta dapat mempresentasikan temuan mereka secara profesional di depan audiens, yang mana audiensnya ini masih teman-teman mereka sendiri di dalam kelas. Nah, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, terdapat simpulan dan juga saran. Dari simpulannya sendiri, yaitu desain pembelajaran inovatif berbasis Project Based Learning, PBL untuk materi tes laporan berhasil mengintegrasikan keterampilan kognitif, psikomotorik, dan juga afektif siswa melalui pendekatan yang relevan dengan dunia nyata. Metode ini mendorong siswa untuk aktif dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun laporan, sekaligus meningkatkan kemampuan kolaborasi dan presentasi secara efektif. Pembelajaran berbasis PBL juga tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual siswa terhadap tes laporan, tapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis yang penting di era modern. Dengan fokus pada keterlibatan aktif siswa, PBL mampu meningkatkan partisipasi dan kemandirian mereka dalam proses belajar. Nah, untuk sarannya sendiri, itu penerapan desain pembelajaran berbasis PBL perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif dan teknologi digital untuk meningkatkan daya tarik serta efektivitasnya. Guru disarankan untuk terus memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses proyek berlangsung, agar setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Selain itu, evaluasi berkala terhadap metode ini juga penting dilakukan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Penerapan PBL pada berbagai materi lainnya juga dapat menjadi inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Nah, ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi. Ada Anggraini dan Wulandari, ada Arianto, Wulandari dan juga Harahap dan juga Nurlela, ada Arsyad, Astuti, Haryanto, Hasan, Jenah, Husna, dan selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kedua, di mana saya mengambil 15 sumber referensi untuk penyusunan naskah akademik ini. Bisa dilihat. Dan terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Semoga penjabaran mengenai desain pembelajaran inovatif untuk materi tes laporan dengan metode Project Based Learning PBL ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.